Jadi pulang dari musaji, ala sembayang, ala kultum, ala segala macam, kamakan lah kok. Dicari sambal kok ndak ada, nggak ada sakit ya lah, jojo lado pernah. Jadi dalam pikiran ambo yang mencari pesantren kok buya atau segala macam, ternyata lebih ada lo orang pada ambo sih kok. Kalau adil kece orang penelitian ya nyus yang betul berarti. Iya. Adil kece orang ada nyus yang betul. Padahal kalau pakai apa pendapatnya Tan Malaka kan harus ada dialektika. Ada dialektikanya. Sebenarnya orang tua ambo tidak berpendidikan tinggi ya. Ama ambonya sampai SD, kemudian orang gaya laki-laki ambo malah ndak sekolah. Oh iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali kita di Saluk Kreasi dalam rangka mendokumentasikan budaya dan adat. Kami Saluk Kreasi mencoba mendatangi beberapa tokoh. Hari ini kita mendatangi salah seorang tokoh, Datuk Gampo Alam, atau kalau nama beliau adalah Bang Abrar kalau besok kami nyebut, Bang. Ya. Jadi kalau Bang Abrar, selamat datang, Bang. Selamat datang. Terima kasih. Jadi sebagai perkenalan, Bang, kalau awak tentulah selain kenal, tapi namun kan banyak penonton yang tidak kenal. Abang kini profesi Bang apa, dan kalau di profesi Bang di mana gitu? Silakan, Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rio ya. Ya, Sultan ya. Sultan. Terima kasih lah diundang oleh Saluk Kreasi ya. Iya. Yang konten-kontennya alhamdulillah lah mulai dikenal ya, dan populer. Alhamdulillah. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin secara latar belakang pekerjaan ya, yang formal ambo sebagai dosen di Fakultas Syariah, tepatnya di Prodi Hukum Tata Negara. Mata kuliah atau rumpun ilmu yang ambo paci adalah Politik Hukum Islam. Politik ya. Politik Hukum Islam. Ya, lanjut. Kalau bahasa Arabnya siasat syariah. Namun dalam mengajar ada beberapa mata kuliah yang ambo paci, ada Politik Hukum, ada Politik dan Demokrasi, ada Pemilu dan Partai Politik. Itu beberapa mata kuliah yang ambo paci sampai hari ini. Kemudian di samping dosen, ambo pun dipercayakan sebagai wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan atau wakil dekan 1 di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kalau di luar sebagai bentuk pengabdian, kalau ikut Tridharma Perguruan Tinggi, betul. Diminta Jo dan diamanahkan oleh pembina yayasan Tawalib Padang Panjang sebagai ketua pengurus yayasan Tawalib Padang Panjang. Ikonan Tawalib Putra atau Tawalib Benang? Tawalib. Jadi Tawalib ada putra, ada putri, ada SD namanya Miot, Madrasah Ibtidaiyah Unggul Terpadu, ada namanya RAA atau setingkat TK. Iya. Nah, jadi lengkap. Berarti abang posisinya kini ada di yayasannya, pengurus yayasan. Jadi banyak aja yang abang kaku nama kayak. Alhamdulillah. Jadi gitu, Bang. Tadi kan Ambo menyebutkan nama abang bukan di awal, tapi malah Galabang di awal. Ya, gitu kan. Karena sebenarnya di Saluk tuh tentu mau tidak mau dengan membawa istilah Saluk itu akan bukan terbias, harus dari situ landasannya, itu landasan adat gitu. Maka Ambo sebutkan Galabang tadi, Datuk Gampo Alam gitu, dari suku Sikumbang. Ya, Sikumbang. Nah, ada yang harus kita Ambo pertanyakan ke abang. Abang kan berarti abang duduk di posisi gini kok, Bang. Iya. Yang pertama abang sebagai Datuk Gampo Alam tadi nampo sabuyan. Yaitu orang di adatnya. Dan abang pun kini berada di wilayah akademis dan pengabdian akademis.
Abang sebagai dekan, wakil dekan, sebagai dosen, dan sebagai pembina ketua yayasan. Itu Santo Alif. Bang, sabalun lebih jauh nanti kayak bang karena abang hidup di dua sisi. Menurut abang, bagaimana kehidupan abang dulu waktu kete mudo kemudian kuliah sampai kini? Apa yang membentuk bang bisa masuk di orang yang multi gitu kan, multi talent atau banyak kepandaian lah gitu. Apa yang membuat bang, apa cerita-cerita bang dulu waktu kete atau cerita mudo bang dulu sehingga bang bisa seperti gini? Ya kalau bagi Ambo kehidupan itu sederhana sih, sederhana karena yang menjadi guru pertama itu adalah orang gaya Ambo. Karena dari kete memang Ambo hidup di kampung, ya, Joama, Joaya. Jadi sebenarnya karakter Ambo itu terbentuk dari orang tua Ambo. Jadi semenjak kete-kete orang tua Ambo sebenarnya orang tua Ambo tidak berpendidikan tinggi ya. Ama Ambo hanya sampai SD. Kemudian orang gaya laki-laki Ambo malah tidak sekolah. Nah, tapi karena beliau keduanya hidup di kampung, tentu tradisi kok sangat wakil dari mereka masing-masing. Sehingga itu pun tertularkan ke anak-anak beliau, salah satunya Kambo gitu ya. Nah, dari kete orang gae memperkenalkan banyak hal lah tentang kehidupan ya. Sebenarnya kalau Ambo jalani kehidupan yang sampai hari ini, nah itu lebih karena Ambo bercermin ke orang gae. Misalnya orang gaya Ambo mengajarkan cara memanggil mama. Sia yang harus dipanggil mama. Kalau awak salah misalnya memanggil udah, itu enggak udah itu mama. Jadi diingatkan gitu. Tingkatan aturan gitu ya. Kalau menyapu mama, nah itu enggak mama itu doh. Itu apa? Nah, jadi dari kete itulah dikenalkan tentang apa namanya struktur sosial lah ya, tanggung jawab sosial dan strukturnya. Sosialnya lah diperkenalkan. Kalau iko mama, kalau iko kan tinggal nanti awak mencari fungsi mama, fungsi apa kan gitu ya. Tapi itulah diperkenalkan dari kete-kete malah. Nah, makanya dari kete itu awak lah dibawa barale. Kalau orang barale awak dibawa tuh. Kenalkan ko ete, iko uni, iko mama, iko udah. Nah, kalau di kampung Ambo udah tuh Ambo namanya. Nah, kematian mau dituju. Jadi diajak lawak pai menjanggu. Dan itu kan bahagian dari tradisi yang ada di Minangkabau. Jadi kalau orang Barale diundang harus datang. Dan di dalam agama pun kan model itu. Betul. Ada kewajiban muslim menghadiri undangan. Betul. Kalau ada kematian di adat Minang awak kan cari itu bayi bimbawan. Bambawan kalau cari itu buruk bambawan gitu. Jadi datang, kemudian itu kan secara tidak langsung mengajarkan awak bahwa ketika ada musibah, awak datang, awak menjaga, awak paitaziah, pada bahasa kininya ya. Nah, kemudian dari situ pun awak diajak baca dua makan, baca dua ketika makan bersama, baca dua aja orang gae, nah di mawak dua, nah itulah diajar dari kita. Nah, jadi ilmu itu memang secara otodidak telah diajarkan oleh orang tua. Dan bagi Ambo, setelah kehidupan Ambo setelah itu mempengaruhi semangat Ambo, kepribadian Ambo. Dan sebenarnya orang gae pun di kampung banyak mencontohkan hal-hal yang baik lah. Tata krama menyapu kan. Kalau ada orang gadang disapu. Betul. Kalau lewat di muka orang seperti apa, betul. Itu. Nah, dan mungkin tradisi itu kini tidak terlalu kuat ya. Nah, meskipun ada tapi tidak terlalu kuat. Tidak boleh berjalan di muka orang tua dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dari sisi apakmu sendiri, kalau di kampung kok kan apa awak bantu orang bapak pembayar. Tidak terlalu dake-dake. Nah, agak bajaran. Nah, karena sosok bapak itu karismatiknya itu tinggi gitu.
Termasuk minta piti kan enggak kapak rekamak aja kan, walaupun piti dari apa Iya. kan. Nah, tapi ambo mencari kalau dari sisi apa ambo gitu ya. Iya. Pak ambo kan kebetulan profesi beliau sopir. Sopir, tapi dalam karakternya ambo mencarinya orang yang tegas. Ya. Orang yang baga, yang tidak takut mengecehan kebenaran Ya. ke siapapun gitu. Jadi bagi ambo sampai kini itu berpengaruh ke diri ambo. Betul, betul. Sehingga ambo untuk menemui siapapun ambo tidak takut. Enggak ada kerjaan, Ambo berdebat dengan siapapun ambo tidak takut. Iya, iya. Ada dasarnya rupanya. Iya. Jadi itu mempengaruhi ambo ya. Walaupun ambo bukan sia-sia gitu. Oh, enggak. Tapi dalam kepribadian ambo itu sangat Melekatnya, melekat. melekatnya. Dan itu yang pengaruh besar bagi diri ambo untuk Jadi, hidupnya. Itulah dari orang ibu mungkin bisa disimpulkan tadi bahwa ibu itulah mengajarkan tatanan dan cara bersosial. Iya. Itu di dalam sosial abang yang kemudian membantu abang bisa bergaul dari kau. Iya. Bisa kemudian menjalaninya sehingga pakaian tadi sia yang harus dihormati, bagaimana bertanggung jawab itu diberikan oleh ibu dan dikawal oleh ayah dengan rasa kulil karena murad. Kecian tuh. Kalau orang gaya agak baga kan. Iyo. Walaupun tuh kapai mana. Kalau ada yang diajarkan apa tuh, tidak boleh mengeluh. Kunci Jadi ya. apa ambo itu orang yang sangat ceria dalam kondisi apapun, kondisi miskin, kondisi terdesak atau segala macam. Orang apa ambo itu tidak pernah panik. Jadi kadang-kadang itu tak bawa ke ambo walaupun dalam kondisi apa saja. Jangan pernah mengeluh. Karena kalau lo mengeluh, ya habis saja jadinya, habis jadinya ya. Tidak boleh terikat, tidak boleh terikat dengan siapapun. Jadi jangan mengeluh, karena itu kunci. Jadi itu dari ayah, jangan takut siatan. Kalau itu benar ya, dengan syarat itu benar. Yang kedua, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Apalagi orang sopir yang hidupnya bergaul sosial taruh. Kalau padiahnya dia itu bagi orang umum habis di aspal saja, di atas ban saja. Dia mulai dari menyapu foto kan, jadi stokar, mangke ban, naik jenjang karirnya. sampai sopir sampai punya oto. Sampai punya oto, naik jenjang karir. Berarti kalau paham bahwanya bukan orang yang baru di dunia itu, dan kemudiannya bukan orang yang kemudian instan jadi sopir gitu. Satu lagi, orang apa itu mungkin dari sisi membaca tidak bisa, atau kalaupun bisa sakit mengaji pun model itu. Ya. Tapi orang gaya ambo walaupun tidak sekolah tidak mengaji, hafalan Al-Qur'annya yang diajar nama ambo itu banyak. Banyak yang hafal. Lalu itu menginspirasi ambo ketika ambo di pesantren. Apa ambo yang tidak bisa baca Quran aja hafal banyak. Iya. Kenapa ambo tidak bisa mulai di pesantren? Oke. Tahan di situ loh bang, karena itu yang kita tanya lanjutnya. Jadi gitu. Sebelum abang melanjutkan, pertanyaannya gitu bang. Abang kini jadi ketua yayasan Tawalib. Bang, tidak mungkin kan orang yang dapat irisan dengan Tawalib kemudian menjadi pengurus yayasan gitu tibanya. Berarti abang dulu sekolah di Tawalib Padang Panjang. Sekolah Tawalib. Tawalib Padang Panjang. Tahun berapa bang sekolah di situ bang? Ambo masuk tahun 87, tamat tahun 93. Kalau anak kini gak bingung itu. Karena tahunya rata-rata sekolah itu pergi SMP. Karena di Tawalib itu ada 7 tahun. Oh, 7 tahun. Karena ambo sebenarnya pun dari Tawalib dulu. Cuman separuh. Separuh pun tidak separuh. Jadi abang dulu sekolah di Tawalib. Kemudian sehingga agiko sabalun celai. Bang, Tawalib itu kan salah satu sekolah cikal bakal sekolah modernnya Islam di Indonesia, Bang. Bang, di Tawalib dulu tuh ambo mengalami banyak cerita lucu bang. Bahkan kalau di Mas Ambo lah ada rayon C, rayon A, B gitu kan. Ada ndak hal lucu selama bang sekolah di Tawalib yang membuat bang ndak bisa bang lupakan hari itu gak cie dua atau kenangan yang sangat ndak bisa bang lupakan. Ya bisa di pengalaman tergokil lah, jarang kan lucu apa bang? Ya sebenarnya ambo ke Tawalib itu salah satunya kan karena orang tua ambo merasa ambo kurang apa lah ya. Kalau baca lihat kan kehidupan ketek ambo tuh walaupun dibimbing orang gaya kadang-kadang nakal kan banyak.
Kalau di kampung lah namanya. Jadi masuk pesantren. Iya, jangan sampai kenakalan itu bertambah. Jadi ambo karena Pak mau sopir, ambo cok ke terminal, ya kan? Cok di kampungnya dulu terminal ketek tuh. Di pergaulan di terminal. Terus jarang pulang, malam lalu di surau, kadang lalu di rumah kawan. Jadi mungkin orang tua pedusi khawatir. Dan salah satu kelebihan orang tua pedusi ambo ini tidak pernah beran. Dia hanya memberi nasihat. Kalau bagadang jangan sampai bagadang. Iya betul. Kurang kok sakit. Kalau baraja rajin-rajin. Kalau sekolah sampai-sampai. Nah, itu yang jadi nasihat-nasihat. Ini tidak pernah orang kayak ambo tuh Maria. Iya betul. Atau apole mentangan. Nah, padahal zaman itu sah-sah. Oh, itu standar itu. Roll yang semeter patah dari kayu itu patah dua besok itu. Iya. Nah, lalu mau dimasukkan ke tawalib karena awak merasa di kampung anak nakal kan. Pailah ke pesantren. Dalam pikiran awak anak pesantren elok. Iya. Ustad gitu kan. Nah, baru saya tiba di tawalib. Kebetulan sore, kalau masuk kamar segala macam. Pas salat maghrib tuh pailah kamu saji. Masalah nasi dulu sebelum kamu saji. Bapak di minyak tanah masak nasi. Balatan lah sambanan dibawa dari kampung kok. Ampe lenggeknya tuh serentang tuh. Isinya sayur. Karena aja demo tuh sayur cie, ikan cie, ayam sa cie. Tuh gado-gado cie jolado. Dia ada ampe lenggek. Untuk seminggu gitu. Iya. Jadi pulang dari musaji, ala sembayang, ala kultum, ala segala macam, kamakan lah kok. Dicari sambal kok ndak ada leh. Nggak ada sakit ya lah, jojo lado pernah. Jadi dalam pikiran ambo yang mencari pesantren kok buya atau segala macam, ternyata lebih mada lo orang pada ambo sih kok. Ambo madamu ndak pernah memaliang kok aja kan. Ternyata dinamika di dalam pesantren pun lebih. Kadang ambo pun pernah cerita masalah sambal. Ketika ada pesantren itu ada satu kebiasaan. Ketika anda nama berbagi, tuan dua sambal misalnya ke dalam lemari. Yang patut kata biang digoncang. Yang biarnya tidak toh. Tapi sebenarnya mengajarkan apa namanya berbaginya iyo. Setelah itu ambo kama ambil nasi yang lama masak. Ternyata nasi ambo pun habis. Jadi karena lah habis sebelumnya, ulang lah masak nasi. Setio di itu yang kompor pun tak itu. Coba buka lah kompor. Di bawah-bawahan tak ada bau minyak lah iya gitu isinya kan. Kenakalan anak pesantren lah. Yang orang tuh nggak tahu tuh. Kalau bagi orang mancili hariko apa jahit bananya. Nggak. Tapi bagi ambo setelah dilalui, ya macam-macam lah. Ada kehilangan. Iya. Sepatu, kehilangan rompak. Kehilangan pakaian dalam, kalau salah baru pakaian dalam pasti hilang kan. Iya. Segala macam. Tapi itu justru membentuk karakter awak. Dinamika tadi Dinamika itu membentuk karakter awak. Dan rata-rata merasa anak pesantren khususnya di tawalib lah. Iya. Itu kemandiriannya sangat kuat. Daya tahannya kuat. Ya kalaupun kini ada istilah dibully, ya biasa. Nggak dari dulu. Lah makanan harian sawana bully kan istilah kini, kini. Saya kok, ya kuat mereka ya. Ya bahkan kan dulu tuh tawalib itu relatif bebas lah ya. Nggak dijago oleh guru setiap asrama yang ada itu hanya senioritas gitu ya. Dan belajar awak pun itu sesuai dengan apa awak, kemauan awak. Kalau mau belajar giat ya sukses, kalau enggak ya dengan sendirinya tersisih ya curang gitu kan. Tapi walaupun setahun di tawalib itu di pesantren itu ternyata itu berpengaruh gitu. Kan ada juga kawan yang 6 bulan saya iya tapi tetap mau lihat di akhir-akhirnya ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang kerajo di macam-macam gitu. Dinamikanya tadi lah membentuk. Walaupun tadi cerita lucu-lucu tadi yang kompor WC minyak tanah bagai juai yang merasa Pak Amir pun mengalami hal yang sama. Ya, ambo sendiri mengalami hal seperti itu ya ketika buat sambal orang-orang tuh ambo sendiri melakukan dibuatnya sambal itu tidak ada yang lagi ya. Kalau rasa sosialnya rendah itu tidak ada loh. Lupa balik-balik itu kan elok ya.
Tapi kecil abang tadi kata kuncinya bahwa di situ dididik daya tahannya kuat. Ya. Karena sebenarnya sesudahnya ke masyarakat nanti kan sebenarnya kan daya tahannya itu yang kuat. Kadang macam-macam loh kejadian di masyarakat. Kita di bawahnya. Ya banyak lah. Misalnya ketika Ambola Sarjana, kan orang berbondong-bondong jadi hakim, jadi dosen, pegawai negeri. Lalu karena Ambo dari awal kuliah itulah men-setting kalau Ambo ingin jadi dosen, kira-kira gitu lah. Tujuannya ke situ gitu. Ya. Nah. Tapi karena itu alun tercapai dalam waktu tertentu, karena modal Ambo tidak boleh mengeluh kecewa. Iya tadi. Tidak boleh meminta ke orang, tidak boleh jadi malas segala macam. Mau mengeleh. Jadi dari penghasilan itu Ambo tetap maja walaupun tidak dibayar. Ya. Nah, yang penting cita-citanya harus sampai. Gitu. Kuliah harus kuliah seorang. Gitu. Iya. Sambil menggaleh. Jadi artinya awak punya alternatif dengan kemandirian tadi. Yang kemudian kita dapat dari dasar di sekolah tadi gitu kan, yang dilatih taruh. Satu hal terakhir bang, untuk yang bagian pendidikan bang tadi, bang, satu kata yang harus bang sampaikan atau ungkapan abang, satu kalimat ungkapkan kepada alma mater awal bang tadi. Apa yang mungkin bang sampaikan, kalimat terima kasih kah atau kebanggaan? Apa yang mungkin satu kalimat bang sampaikan untuk alma mater abang tuh, yang kini bang pimpin kembali gitu. Kalau Ambo sendiri, Tawalib itu adalah rumah kedua, Bro. Tawalib adalah rumah kedua. Kalau kita jabarkan panjang bahkan rumah itu sampai kita bertenang, menyandarkan diri, sehingga apapun dipanggil Tawalib Ambo datang. Itu untuk Tawalib ya. Iya. Oke bang, itu kan masalah awal bicara ya, ini kok. Tapi yang datuk Gampualam gitu, nulis kok bang, gitu. Gitu bang, masa awak ke datuk Gampualam atau sebagai orang adatnya bang? Bang, akhir-akhir ke bang, generasi muda Minang itu dan bukan muda saja Riko ya, tapi yang akhir-akhir generasi 80 atau 70 kata gitu kan, 70 80 kata. Kemudian adalah generasi yang kini go sedang dalam proses pembentukan atau penetapan dirinya. Ada yang kemudian menentukan menerima dengan kondisi orang Minang. Ada yang bahkan mengkritik dengan kondisi orang Minang gitu. Satu pertanyaan untuk abang. Abang kini di dua sisi. Abang sendiri mencari Minang kini ba'a menurut abang. Maksudnya abang terima tidak sebagai identitas bang, atau kalau bang terima ba'a gitu. Ambo teringat kece Pak Mukhtar Naim ya. Ya. Belajar Minang itu jangan dilihat kondisi kapan dan di mana. Iya. Belajar Minang itu belajar dari filosofi. Karena filosofi itu yang akan mempengaruhi paradigma pikiran awak tentang Minangkabau. Dari paradigma yang benar memahami Minangkabau itu akan lahir perilaku atau cara berpikir yang benar. Jadi kalau awak melihat Minangkabau itu dari sisi kelemahannya karena mencelik kondisi realitas masyarakat, ya tidak bisa. Karena dicarinya gini ya, mau orang yang ada memakai adek sabana adek, wah rumit juga. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah, tapi belajar Minangkabau itu dari filosofi. Sama lah awak belajar di sekolah kan juga dari paradigma ilmu pengetahuannya. Berarti abang sebelum lanjut, abang menerima Minang seperti apa? Abang ya Minang memang den gitu atau ba'a gitu. Ya karena abang tahu Minangkabau itu baik. Baik dari ajaran orang Gae dulu. Iya. Diajarkan orang Gae ternyata itu baik. Ya kan, menolong orang pasti baik. Nah, dan itu diterima dari sisi kemanusiaan awak, ya kan? Kalau yang baik itu tetap baik. Gitu. Lalu dari situ awak belajar kan, awak baca apa isi filosofi adat Minangkabau misalnya. Nah, kenapa harus bersama, kenapa harus membantu, kenapa harus gotong royong segala macam itu kan, awak pelajari. Dan menurut Ambo itu baik. Kenapa yang tidak baik tidak awak terima? Nah, itu betul. Yang kedua, untuk menerapkan tentu awak punya variasi lah, kemampuan yang berbeda. Iya betul. Ada manusia yang punya keterbatasannya, ada kemampuannya melebihi, ada kemampuannya hanya beretorika, sehingga yang sampaikan itu tata petiti lah. Iya betul. Yang sampaikan itu ya kalimat-kalimat adat. Tapi kan itu tidak bisa merubah orang secara otomatis.
Dan intinya di situ lo kemampuannya. Ya, situ kemampuannya. Itu menurut Ambo bagus Ya. sebagai pengetahuan. Iya. Tapi dalam penerapan tentu harus butuh media-media. Iya. Nah, media itu tentu harus bergerak. Betul. Kan? Yang berasa misalnya seperti Edi Utama, Bung Iya, Edi iya. Utama, ini menggerakkan dari sisi kebudayaan seni, misalnya kan. Nah, dibuatlah sile Dibuat pementasan. Baiklah memperkenalkan ke luar negeri, kan itu salah satu cara. Dan Abang mengatakan bahwa sebenarnya Abang sebagai orang Minang secara tidak langsung bangga dengan Minang, Bang. Kamu sangat bangga jadi orang Minang. Sangat ya, Bang, ya. Bangga. Kok enggak kurang koma gitu ya, Tidak memang. berkurang. Kalau para diulang Karena jadi memang yang, Minang, Bang. yang kamu pakai itu Minang kan. Iya, betul. Misalnya Minang berfilosofi adat basandi syarat sandi kitabullah. Orang bilang seketik banyaknya mau belajar tentang itu. Mau jadi datua, Iya. ya. Kemudian kamu punya kewajiban sebagai datua. Sebagai beban dan tanggung jawabnya. Iya, Nah, kalau di Minangkabau kan tali tigo sapilin, Iya. tungku tigo sajarangan. Minyak mama jadi pandai, jadi ulama kan. ya. Nah, seketik banyaknya akan belajar tentang tiga sisi itu. Kalau bos sekolah di sekolah agama, Ya. ya kan, secara cerdik pandainya bos sekolah sampai doktor gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi artinya itu kan juga bahagian yang menginspirasi awak gitu ya. Itulah yang kemudian. Katakanlah walaupun tidak sempurna, Iya. kan sisi awak punya kekurangan dan kelebihan lah ya. Tapi bagian-bagian itu kan harus menginspirasi awak. Minangkabau. Jadi Abang mengatakan bahwa memang Ambo sendiri secara pribadi kenapa membuat salu, bahkan nama salu itu kan memang identitas Minangnya sendiri. Itu orang kan tahu kan salu ada di tempat lain hanya di Minang. Jadi Abang bangga dengan Minangnya. Iya, sangat bangga. Sangat bangga Abang, dan itulah yang membentuk Abang Ariko gitu kan. Bagi cabang filosofinya, cara berpikirnya, ikonya, gitu, tradisinya gitu. Bang, ada fenomena akhir-akhir gue tadi yang tadi tidak sempat Ambo lanjutkan pertanyaan Ambo itu adalah anak-anak muda Riko mulai menolak dalam bentuk kritik, mungkin untuk kritik mereka sehingga mereka menolak. Ada yang kemudian mulai menerima dan bahkan mendalami. Menurut Abang kepada generasi muda, Bang, nggak gitu tibonya, apa yang harus mereka lakukan bagi sebagai orang Minang? Karena Giko tadi Abang orang posisi Abang gini itulah di posisi yang cukup diinginkan banyak orang. Posisi Abang baik di bidang adatnya, datuk pun kadang tanda kutip banyak orang ingin jadi datuk, walaupun itu sebagian ketika datuk itu bebannya lebih baik sebenarnya gitu. Jadi di akademisi Abang lah di levelnya, bahkan baru-baru Abang alhamdulillah lulus yo ujian kompetensi guru besar kita. Itu kan semua orang juga ingin sampai di situ. Tadi Bang Ece kan bahwa kehidupan Abang tidak akan terlepas dari Minangnya tadi. Dari didikan ibu yang tadi sebenarnya identik dengan didikan Minang. Iya. Abang dibawa, Abang itu, Abang duduk di surau, macam-macam itu kan. Menurut Abang, untuk anak muda, apa yang harus mereka lakukan untuk diri mereka sebagai orang Minang? Kedepannya, mengenali Minang tuh bah caranya. Tadi sedikit Abang singgung soalnya, cari literasi atau tempat yang tepat gitu kan. Belajar filosofinya. Apa yang lain menurut Bang lain untuk anak muda Wak? Kalau di Ambo kan, kalau anak muda tentu pertama sejauh komunitas-komunitas adat ya, ataupun personal-personal yang memahami tentang adat, menjalankan adat, itu melakukan transformasi of knowledge, melakukan ada transformasi pengetahuan adat lah, sehingga anak-anak kini yang jauh jaraknya dari pengetahuan itu bisa aja terinspirasi dari nilai-nilai itu. Tetapi pengemasan tentang pengetahuan tentu tidak seperti dulu. Ya, kalau dulu harus datang ke halaka, macam ya. Karena dalam tradisi belajar pun kan harus disesuaikan jo generasinya. Kuli makal kan. Iya. Kalau anak generasi kini tentu karena Allah terbiasa dengan teknologi, Ambo rasa orang-orang yang punya pemahaman tentang adat tradisi Minangkabau tentu memanfaatkan teknologi untuk dikonsumsi oleh
generasi-generasi kini. Hmm. Nah, kalau munculnya dari generasi kini, yang gue rasa itu agak rumit ya. Kerumitan itu karena dunia mereka berbeda. Nah, sehingga hal-hal yang tradisional itu justru kadang-kadang terlupakan. Nah, tentu yang pertama itu dari orang tua, bahwa membentuk anak-anaknya bangga dengan identitas Keminangkabauannya. Nah, kewajiban anak menelusuri itu, kebanggaan-kebanggaan itu, belajar dari dari literatur gitu ya. Ya rasombo anak-anak gini kan sawananya bukan male beraja kalau begitu. Iya. Bukan male membaca. Ya kalau kenyataannya memang male membaca. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah gurunya sendiri mengajarkan mereka senang membaca atau tidak? Apakah masih ada dorongannya, stimulus supaya dia membaca? Sebagai dosen misalnya, apakah dia mengajarkan tentang kejati dirian mahasiswanya atau tidak? Sehingga mahasiswanya bisa belajar dengan baik, tanpa harus tergantung dengan situasi dan kondisinya. Nah, itu penting menurut Embo. Karena transformasi pengetahuan itu tidak hanya materi-materi ajar gitu. Kalau sampai di situ ya wajar saja karakter anak awak seperti itu. Apakah ya kalau awak dulu kan dibentuk dengan dengan kemandirian, sehingga belajar tidak harus dengan guru, bahkan guru bisa pengetahuannya bisa didebat kan. Ya, kalau di Minang istilahnya kalau melawan guru, melawan mama jo tua, melawan guru jo kaji gitu. Dalam artian ruangnya ruang dialog malahan tumbuh, bukan ruang struktural harus mau itu kan tidak seperti itu gitu. Ruangnya mau contoh kalau maja kalau ada satu tema tentang pemilu, kalau saya hanya bisa baca 3 buku, 5 buku, Anda di ruangan ini ada 40. Kalau Anda masing-masing baca 4 buku yang berbeda kali 40, nah hebat mana Anda dari saya? Kan lebih hebat Anda. Nah, jadi cara-cara seperti itu membuat mereka terdorong untuk belajar. Jadi anak-anak muda Minang gitu, mereka harus mendorong kemampuan literasi mereka. Ya, awak yang lah tua harus memberikan dulu gitu, dan tempat kepada mereka, memposisikan mereka itu sebagai subjek, jangan objek. Inyo yang dan cek lagi kalau ada permasalahan yang tadi itu gitu, mereka didorong. Dan yang tempatnya tuju itu harus memberikan juga. Ya karena kan budaya Minang itu kan tradisi turun menurun yang kemudian mungkin harus diwariskan gitu kan. Tapi kalau tidak diajarkan juga, tadi abang ngecek waktu ketek pun abang tunjukan iku ketek, iku apa, iku mama. Ya, itu kan sederhananya ya. Dan itu sangat berpengaruh sebenarnya. Dan hari itu kan jarang terjadi di orang tua. Kalau hari ini anak tidak tahu mama jauh apa, saya kan tidak tahunya dong. Seluruhnya om kan. Iya betul. Nah, kalau lah om diajar, nantilah om saja. Ya, sehingga tidak bertanya apa itu fungsi mama, apa mama. Iya betul. Dalam struktur sosial. Nah, secara tidak langsung itu kan awak lah belajar loh tentang ilmu sosiologi. Oh, jadi pengenalannya tadi itu dari ketik lah diajarkan dari orang tua. Iya. Sehingga anak muda pun mulai tertarik. Tapi ketika tidak diajarkan lah, anak muda hari ini ya bisa saja kemudian ada yang meninggalkan. Bahkan tidak bangga. Ya, coba apa istilah om? Apa yang gak ditelusuri dengan om? Adik apa masih om ya? Om ya. Adik emak om ya. Kawan apanya om ya? Om juga. Kawan ama om ya kan? Ante. Tidak ada bahasa sebut nante loh kan? Mintuo, ama. Ya, sabana mungkin ada kata kunci di situ dalam cerita ini bang, bahwa kenalkan dari ketek dulu. Iya. Kenalkan kepada anak-anakku supaya terstimulusnya nanti waktu kadang. Satu lah ya, kecenderungan awak kan anak kita diajak bahasa Indonesia, sehingga tidak meresapi Keminangkabauan itu tidak ada. Iko lah membaca aden, bahwa harus aden. Iya. Aden itu kan berbeda dengan aku, saya jauh beda. Awak, saya juga aden itu lah beda sama satu rumah. Aden itu identitas menunjukkan kemandirian aden. Walaupun nanti awak akan merubah pada saatnya kan. Iya, ada bahasa pasaran, ada bahasa karena sebenarnya aden bisa ganti awak, bisa ganti dengan ambo, macam lah. Ya. Tapi betul apa pernah cerita salah satu dosen itu kan Pak Novel gitu kan mengatakan, ya Minang itu penting dengan bahasanya. Ketika kita tidak bicara Minang lagi dengan bahasanya, walaupun tidak secara penuh hilang Minangnya, sebahagian kecil identitas Minang. Ya karena bahasa itu menunjukkan kebudayaan. Karena khasanah pemikiran Minang tadi itu,
bisa diwujudkan salah satu melalui bahasa. Dan disitulah bahasa, karena ketinggian bahasa sebenarnya lebih tinggi, adalah ciri khas. Terakhir Bang, Iko puncak sebenarnya pertanyaannya, bukan penutup sebenarnya. Bang, ada perdebatan Iko yang jadi, Ambo ingin bertanya, minta solusi atau bagaimana pandangan Abang. Bang, Hariko dulu tuh ada Cadek Pandai, alim ulama gitu kan, ada mereka saling mengikat. Hariko mereka mulai berusaha memisahkan diri dalam tanda kutip. Yang kedua kemudian inyo berusaha juga mendominasi malahan satu sisi ke sisi lainnya, sehingga terjadi kadang ada Cadek Pandai yang kita anggap bukan Cadek Pandai, sebenarnya orang Cadek lah gitu sabut, memahami adat dan budaya dengan cara berbeda, seperti melakukan penelitian di situ teralah atau ditemukanlah hal-hal baru. Sejarah Minang tidak mau itu asli dong, cara Minang tidak mau itu dong gitu. Sedangkan Minang itu sendiri dengan orang-orang adatnya tidak memakai salamoko budaya penelitian misalnya gitu kan. Nyo bicaranya imajinatif, nyo bicaranya iko apa solusi menurut Abang. Kalau mereka iko tidak dia carikan solusi, mereka akan malah jadi bentrok. Nang kece orang yang meneliti tidak mau itu Minang dong, karena nyo ingin mendominasi. Iko yang batua. Kece orang Minang yang di wilayah adat mengatakan tidak mau itu doh semenjak guna Marapi sagadang Untalweti, itu kan bukan pemahaman ilmiah kalimat itu gitu. Maksudnya tidak dikaji sejarah ilmiahnya udah mereka, sehingga mereka kadang bentrok dan terjadi dominasi tiap kelompok. Untuk mencarikan solusi jembatan mereka berdua, Bang, apa yang mungkin Abang tawarkan atau apa solusi yang bisa Abang berikan untuk mereka sehingga mereka kalau bisa jalan bentrok walaupun berbeda pandangan, ancaknya beda, Bang. Ya kalau ada di ajaran Minangkabau, musyawarah mufakat. Di musyawarah indak putih kaji bisa di parambunan. Ya. Indak kini bisua, indak bisua celai. Jadi indak ada istilahnya kato dan indak bule. Iya. Kok bule kan digolongkan. Iya betul. Dilayangkan. Nah itu filosofi masyarakat adat Minangkabau. Dan itu secara apa istilahnya secara detail itu kan diajarkan seperti apa cara bermusyawarah, sia harus bermusyawarah, di sia posisi lima alim ulama, Cadek Pandai dan lain sebagainya. Nah itu kan satu kesatuan yang kalau indak basilang kayu dalam tungku ya jadi harus ada misalnya para akademisi yang mungkin menemukan hal-hal baru lewat pengetahuan, penelitian, pendidikan. Makanya punya kewajiban menyampaikan transformasi, ya kan? Karena ada ewak basandi syarat-syarat basandi kita pula, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Jadi sampaikan dengan kebijaksanaan. Ya kan dalam hidup kan tidak hanya adil saja ya. Betul. Kalau adil ke orang penelitian ya saya betul berarti. Iya. Adil ke orang ada ya saya betul. Padahal kalau pakai apa pendapatnya Tan Malaka kan harus ada dialektika. Ada dialektikanya. Itu yang mungkin mau tadi istilah basilang kayu di tungku tadi itu dialektikanya. Tan Malaka kan istilah ada inspirasi pengetahuannya dari situ. Jadi kalaulah dilakukan musyawarah mufakat itu bahwa ada yang baru ya. Istilahnya ada hikmah lah, kebijaksanaan itu itu kan dari situ. Jadi awak tidak hanya mengukur keadilan itu menurut pendapat awak, tapi jo dilihat penempatannya apakah bijaksana, awak mengican awak betul atau tidak, atau bahwa yang bijaksana itu kan model tadi ada musyawarah mufakat, egonya turun karena sebenarnya ada juga iya kan apa raso di bawah naya. Itu jadi tidak mungkin awak merasakan awak lebih santiang. Karena sebenarnya jadi, boleh logika itu boleh tinggi. Raso di bawah naya, pikiran boleh tinggi, boleh penelitian. Tapi paresonya, hikmahnya itu harus bijaksana. Benar belum tentu cukup, benar tidak cukup. Tidak cukup. Menyampaikan dengan baik. Jangankan manusia, Tuhan saja menyampaikan. Halalan? Bukan. Bil adli wal ihsan. Dan itu halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Adil bil hikmah,
kan adil wal ihsan. Ya, ya, ya. Ihsan itu kan harus manusiawi. Ya. Jadi walaupun orang tidak sekolah, yang dikecen bodoh. Ah, ya itu. Jadi jangan kemudian orang yang memiliki kemampuan-kemampuan tadi pun saling menyalahkan atau saling mendominasi untuk mengalahkan satu kelompok lainnya. Gitu dibuat. Oh, para dokter profesor belajar juga orang yang tidak sekolah di kampung-kampung. Betul, betul, betul. Nyo Tawiko belajar ke situ. Intinya berarti bisa dikecen gitu, Bang. Duduklah Bayo, diskusilah, cari jalan tengahnya. Karena sebenarnya kalau kamu kare-kare lo, aku nama tu, aku nang kare nya mula dia nama yang sudah kan. Kita suruh turun-turun je. Kalau dalam teori pengetahuan ada win-win solution. Ya, ya. Kalau teori orang Minangkabaunya, bak mambiak abad dalam tapuang, nanap dambuit dapet, tapuang tak serak. Karena sebenarnya cik lain. Di dalam Minang itu sendiri kan ada kebudayaan sambah menyambah dalam membuka kato atau menyampaikan sesuatu. Itu pun kan satu cara berkomunikasi yang diajarkan. Jadi tidak salah juga. Mungkin kok boy berpendapat apa? Walaupun kita merasa ikut lebih benar, memang tidak cukup itu saja. Sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Sama juga kok bang. Menyampaikan bahwa minum-minuman mabuk itu haram, kau orang mabuk. Ya. Sadang macam botol. Ya. Oi, mabuk tu haram. Nyo cik botol. Rasanya botol tu pindah sampai mendarat, ada di meja mendarat. Iya, sedangkanlah di masa Nabi dulu dalam perjanjian pasca perang Hudaybiyah itu, ketika Nabi kapai ke Makkah, kan banyak permintaan orang kafir Quraisy tuh. Jangan tuliskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi Nabi jangan tuliskan Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Misalnya. Itu kan tidak substantif. Yang dicari itu kan adalah bahwa perdamaiannya terjadi. Ya, karena kalau selalu terjadi perdebatan antara mereka yang merasa lebih bakar orang, ikut cek leti bolo cek lain. Tidak akan pernah terjadi kemajuan. Tapi menurut Ambo, kalau Iko memang merasa pintar, dan kepintarannya disilangkannya hanya untuk memasak sebuah not. Jadi diskusi bukan perdebatan untuk pecah. Ambo rasa mungkin di situ solusinya. Dan ya, bang, orang awal harus mencari bahwa orang Minang itu bagian dari dirinya. Jadi ketika pulang kampung itu adalah bagian dari awal. Iya, kalau tidak sekolah, ya transformasi lah wak yang sekolah. Ya kan? Kalau mereka misalnya membaca pasambahan, kan ada aja yang mau lo baca deh apalan saya tak ngerti tidak, ya kan? Harusnya kalau tidak ngerti disampaikan, karena belajar. Betul. Yang belajar ada halakah menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian pasambahan. Sehingga pasambahan itu tidak hanya hafalan, tapi mulai paham dengan maknanya. Menjadi perilaku. Iya. Jadi bahwa mungkin kunci dari cerita kini yang bisa kita sampaikan, orang yang ilmiah mungkin salah, mungkin ada yang akan mendominasi tiba-tibanya ya, ada yang umurnya bahwa di Minang jangan ada satu dominasi terhadap kelompok lainnya, sehingga kalau kita tidak saling mendominasi dan kemudian saling mengisi, walaupun basilang, tapi kan mengisi kekosongan tungku tadi katanya kan, dan kemudian dibakarnya di situ terjadi api, tapi ayah masak. Iya. Jadi itu yang, dan awak tidak bisa mencari satu sisi ya, harus rangkuman dari adat itu sendiri, ajaran adat itu. Orang Minang juga mengajarkan tentang bagaimana berempati pada orang lain. Kalau pintar tapi tidak empati, tidak bisa. Ada ide tolong menolong. Iya. Itu tuh penting ya. Itu kan nilai filosofinya bahwa awak itu tidak bisa seorang. Ya kan? Kalau awak hebat seorang, baca dulu. Ya kan? Kalau di Minang kan, kok tinggi, kok gadang diamba, tinggi dianjuang. Bahasa bab nyemangku tinggi, bahasa bab nyemangku gadang. Dia mau diambo, datua. Kalau ndak suku yang mangkemu, balon bukan jadi datua. Itu amat dikarenakan. Ayo.
kan nggak bisa. Betul, betul. Dek bamba nyamang kau gadang, lanjung nyamang kau tinggi. Iya. Jangan awak ego. Iya, dan karena awaknya di duluan salangka di tinggian saranti yang Tidak lo tinjau kan ya. Panik-paniknya bikun nyoba lari 3 langkah mau kuat tinggal. ya itu kan artinya kalau dalam teori politik itu ada kesetaraan. Kalaupun awak diagia hak untuk menjadi pemimpin, haknya itu adalah bagian dari hak masyarakat. Ya kan, dari kontrak sosial John Jack Rousseau itu kan itu. Ya hanya sebatas kontrak sosial. Oke. Jadi mungkin itulah Bang cerita kini lah panjang lebar sebenarnya, tapi intinya bahwa Abang sebagai putra Minang Ariko, alhamdulillah telah sampai beberapa titik yang sangat diinginkan orang. Ambon ngecen itu puncak di dalam karir Abang sudah, kalau secara akademisi Abang lah di titik selangkah lagi ya. Mungkin ikut terbit lah profesor Abang wah itu tibonya, tapi lah lewat lulus. lulus. Kemudian di dalam adat Abang alhamdulillah diberikan lo beban. Kalau Bung ngecen beban tuh karena bukan sanang lo jadi datua gitu kan. Jadi amanah. Beban barik semula batu. Abang pun ada diagiala itu berarti Abang lah pada titik yang banyak diinginkan orang. Tapi sebenarnya dibentuk dari yang tadi, yang ketek ibu mengajarkan, yang ayah menegaskan, banyak hal yang ditegaskan tadi, dan kepada kaum muda pun tadi ada disampaikan, mulai kemudian mencari ajaran yang ketek tadi, tujuannya untuk nyugadang, segera mencari, dan orang tua pun selalu menyajikan, kan itu Bang tadi, dan yang terakhir tuh agar bahwa orang nan pintar, pandai, cadia pandai, orang tak mengerti kok, jangan saling mendominasi dan menyalahkan itu Bang. Sehingga mereka pun hendaknya ke depan basilang api kayu ditungku itu bukan untuk membangun rumah, tapi untuk memasak air ya Bang. Tak ada dominasi ego. Mungkin itu kesimpulan dapat kita sampaikan hari ini. Terima kasih pada Bang yang hadir. Lah lebih waktunya ke Bang. Biasanya kena kecek Bang sebentar. Enggak. Ego lo bedanya. Kalau ada yang Nio disampaikan silakan komentar. Kami dari Solo Kreasi undur diri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.